Perjalanan menuju masjid sholat Jumat berjamaah. Jalanan menuju ke masjid. Lewat sebelah kiri untuk jalan kaki. Jalan Kebantenan. Menuju Jalan Tembus Gang Kelinci. Kalau orang Surabaya bilang Lompongan. Lewat Lompongan. Nih tanah dijual, barangkali ada yang berminat. Lumayan nih, 75 meter ada nih. Bareng bocil ke masjid. Nih ada rumah dikontrakan. Generasi penerus, generasi muda, generasi pengganti kita yang tua di masjid. Berapa anak ini? 7 anak. SMP nih, SMP atau SD kelas 6. Nih logat mereka nih. Penampakan masjid dari belakang. Mau dibangun lantai 2. Masuk dari pintu samping. Jamaah sudah hadir di masjid. Sholat Jumat dimulai 11.44 menit pas. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari atas mimbar Habib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri Habib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan.
Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, istiqomah adalah luzum ta'atillah, konsisten dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah, melaksanakan segenap kewajiban dan meninggalkan berbagai perkara yang diharamkan. Orang yang berhasil istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka surgalah tempatnya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan berikanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Kemudian mereka istiqomah dalam ayat tersebut menurut sahabat Abu Bakar bermakna mereka tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Menurut Ibnu Abbas, mereka konsisten dalam melaksanakan kewajiban. Sementara kata Qatadah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, Allah juga memerintahkan nabinya untuk istiqomah. Falidzalika fad'u wastaqim kama amirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Quran surat Syu'ara ayat 15. Salah seorang sahabat pernah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam sebuah perkataan, sehingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun setelahnya. Rasulullah menjawab, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, istiqomah adalah salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah bangsa atau umat agar bisa berjaya menempati posisi yang mulia dan memimpin lajunya peradaban dunia. Suatu umat atau sebuah bangsa yang kehilangan permata istiqomah ini akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan hilangnya istiqomah, moral akan rusak, perbuatan keji dan hina akan menyebar, kerusakan akan merajalela, kekacauan akan merata, dan umat akan dihantui oleh rasa hasud, dengki, dan permusuhan. Sebaliknya istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengannya. Seorang warga atau individu yang istiqomah akan hidup tenang, damai, taat, dan tunduk kepada Allah, tidak menyakiti orang lain, bersabar ketika disakiti orang lain, selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan di tengah masyarakat, dan membimbing orang yang tersesat ke jalan yang benar.
salat Jumat yang dirahmati Allah. Jadi istiqomah adalah suatu keniscayaan berusia hidup dari sebuah umat atau bangsa. Lebih-lebih para pemimpin dalam skala besar maupun kecil, pemimpin dalam lingkup yang luas ataupun unit yang paling kecil, mulai dari pemimpin suatu negara, pemimpin daerah, pemimpin perusahaan, sampai kepala rumah tangga. Imam Rifai pernah menyatakan, istaqim bin nafsi yastaqim biha ghairu kaifa yakunu zillu mustaqiman wal wa'udu a'waj. Istiqomahkan dirimu, maka orang lain akan menjadi istiqomah karenamu. Bagaimana mungkin bayangan sebuah benda akan lurus jika bendanya bengkok? Oleh karenanya, sebuah komunitas, perkumpulan atau institusi apapun yang berharap baik dan merindukan kesuksesan dan kejayaan haruslah dimulai dari istiqomah pemimpinnya. Jika pemimpin dan yang dipimpin istiqomah, guru dan murid istiqomah, suami dan istri istiqomah, direktur dan karyawan istiqomah, pejabat dan rakyat istiqomah, dan seluruh lapisan masyarakat di semua bidang dan lini senantiasa istiqomah, maka kebaikan dan kesenangan akan merata di tengah masyarakat kita. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu istiqomah di jalan, walaupun tahun boleh berubah, zaman boleh berubah, tahun boleh berganti. Kita manfaatkan masa-masa hidup yang sementara ini untuk taat kepada Allah. Kehidupan kita di dunia ini adalah nikmat yang harus disyukuri dengan berupaya meraih kebaikan dunia dan akhirat. Kita diberi amanah berupa nikmat waktu agar kita beramal tanpa ditunda-tunda lagi, tanpa kebingungan dan kehilangan arah. Hari-hari kita hidup di dunia, itulah umur kita. Orang yang tidak memanfaatkan umurnya, maka umur itu yang akan melindasnya tanpa ia bisa meraih apapun dari kehidupan yang fana ini. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, Ibnu Adam, innama anta ayyam, kullama zahaba yawm, zahaba ba'duh. Wahai manusia, engkau tidak lain adalah hari-hari yang terus berjalan. Setiap lewat suatu hari, maka sebagian dari dirimu telah hilang dan lenyap. Bahkan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi saat melayangkan waktu yang berlalu begitu saja hanya untuk makan, ia mengatakan, waktu yang sangat aku sayangkan pergi begitu saja adalah saat aku makan. Kita mungkin tidak bisa mencapai tingkatan beliau, tapi setidaknya apa yang beliau sampaikan menjadi contoh bagi kita untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Demikian ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Khotib. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman, ibu-ibu, akhwat-akhwat yang ada di rumah yang tidak bisa pergi ke masjid, bisa memperoleh ilmu sebagai pengingat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.